Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kalau ada manusia hidup di bumi tapi tidak beribadah, maka seakan-akan ia telah keluar dari jalur tujuan hidupnya. Maka penunaian ibadah ini tak bisa sembarangan dikerjakan, mesti ada petunjuknya, mesti ada dalilnya. Nggak bisa kita jadi mufti sekaligus. Bukan baru baca terjemahan langsung memberikan fatwa, bukan baru baca terjemahan langsung paham, tidak. Sudah menetapkan bahwa setiap perintah ataupun larangan yang bermakna ibadah, ya, kalau kita turunkan begini kaidahnya. Ini ada ibadah. Ini kaidah dasarnya dulu ya, supaya kita memahami tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini. Ibadah adalah tugas pokok manusia, ya, bahkan bisa menjadi tujuan pokok manusia itu diciptakan. Ya. Ini kita temukan di dalam Al-Quran surah ke-51 ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuan pokok dia diciptakan itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada manusia hidup di bumi tapi tidak beribadah, maka seakan-akan ia telah keluar dari jalur tujuan hidupnya. Ya, jika Anda ingin ke Bandung, kemudian keluar dari jalurnya, maka mustahil Anda bisa sampai ke tujuan. Ya, tujuan akhir kita surga, jalannya itu ibadah. Penunaiannya disebut syariat. Ya, karena itu syariat disebut dengan syariat, teman-teman sekalian, dari kata syara'a, ya. Syariat dari kata syara'a, seakar dengan kata syariah, berarti jalan. Jalannya yaitu ibadah, tujuannya surga. Jadi kalau ingin ke surga, maka yang kita kerjakan itu ya ibadah. Orang yang keluar dari jalur ibadah, maka mustahil dia bisa ke surga. Ya, jadi kita berangkat dengan bekal iman, jalannya disebut ibadah, baik. Pokok penunaiannya ibadah, jalannya disebut dengan syariat, perbuatannya disebut dengan amal soleh. Karena itu iman, saya sering katakan, selalu bersanding dengan amal saleh. Iman bersanding dengan amal saleh. Ini jalannya. Ya. Jadi ketika kita menunaikan ibadah, maka wujudnya disebut amal saleh. Jalannya disebut dengan syariat. Tujuan pokoknya surga. Karena itu ketika Allah memperkenalkan janji bagi setiap hambanya yang bisa mendapatkan surga, maka kalimat surga pertama disebutkan dalam Al-Quran itu disandingkan dengan kalimat iman dan amal saleh. Ditemukan dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25, ya, paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Wa basyiril ladzina amanu iman wa amilus salihat amal saleh anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga. Berikan kabar gembira pada orang yang beriman, punya bekal iman, wa amilus salihat, kemudian dia menempuh jalur ibadah, jalannya syariat dengan mengerjakan amal saleh, maka dia bisa mencapai surga. Maka ini pokok kehidupan kita. Manusia yang fisiknya tidak makan, maka bisa lemas, bisa meninggal. Otak kita tidak makan dengan belajar, tanpa pengetahuan, maka lemah pemikiran. Ya, demikian manusia yang tidak menunaikan pokoknya roh yang tidak ibadah, maka roh pun bisa kehilangan bagian dari fungsi hidupnya dan mustahil bisa mencapai tujuan yang bisa didapatkannya. Jadi ini pokok yang kita tunaikan. Nah, hanya untuk menunaikan ibadah itu kita mesti punya panduan. Seperti Anda ingin mencapai jalan pun mesti punya panduan. Bukankah di jalan ada panduan? Ini jalan menuju ke Bandung, ini jalan menuju ke Jakarta, lurus menuju Sukabumi. Bahkan di atasnya dituliskan papan. Begini, ini arahnya, petunjuknya. Kanan, kiri, lurus, tengah, dan seterusnya. Tanpa Anda menemukan petunjuk itu, sulit untuk mengetahui ini jalan yang mana yang benar menuju tujuan yang saya ingin capai. Bahkan sekarang lebih canggih, Anda bisa set misalnya dalam handphone Anda. Anda bisa bertanya di situ, ada map dan seterusnya. Tanyakan kepada map, dia muncul seketika. Ini yang Anda tuju. Belok kanan, 500 di depan ada tukang cendol.
300 meter ke depan ada lubang di situ. Semua lengkap. Demikian ujungnya, jika dalam dunia saja Anda membutuhkan petunjuk, maka apalagi ketika Anda bisa mengharapkan surga. Petunjuk inilah yang disebut dengan dalil namanya. Ya, karena itu ad-dalil dalam bahasa Arab, dalil itu pun diartikan dengan petunjuk. Ya, petunjuk. Dalilul amal, dalil, ya, petunjuk pekerjaan. Tuh. Ya, dalilul amal fil maktab, petunjuk pekerjaan di kantor ini. Dalil itu petunjuk. Jadi ketika Anda memiliki dalil, memiliki petunjuk, mudah sampai ke tujuan. Demikian jika Anda ingin menunaikan ibadah untuk mencapai surga yang didambakan, maka penunaian ibadah ini tak bisa sembarangan dikerjakan, mesti ada petunjuknya, mesti ada dalilnya. Jadi jalan kehidupan dunia saja Anda membutuhkan dalil berupa petunjuk, maka bagaimana dengan capaian tertinggi akhirat, surga yang kita dambakan, mesti ada dalil. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya, sayangnya yang bahkan melampaui murkanya, ya. Ya, inna rahmati wasi'at kulla syai. Sungguh rahmatku, kata Allah, melampaui segala hal, termasuk melampaui murkanya. Di sepanjang masih ada kesempatan, nyawa belum sampai di kerongkongan, mohon kepada Allah, kata Allah, saya ampuni engkau, saya ampuni engkau. Karena itu banyak orang salah di masa lalu, dia bertobat, berubah menjadi orang saleh. Ya, jadi setiap manusia tidak ada yang sempurna. Pasti pernah berbuat satu hal yang kurang baik karena dorongan nafsunya. Nafsu ini yang menyebabkan dia berbuat salah, tapi rahmat Allah yang menarik dia untuk kembali saleh. Karena itu dicontohkan pada fitrah Nabi Adam dengan kemanusiaannya, berbuat salah ditunjukkan jalan tobat untuk kita anak cucunya supaya kembali menjadi saleh. Manusia salah, manusia tobat, kembali saleh. Setan salah, nggak mau tobat, maka tetap dia salah. Maka jika ada manusia pernah berbuat salah dan tidak mau tobat, perlu dipertanyakan, apakah hakikatnya dia manusia atau bukan. Baik, kita kembalikan ke sini. Karena rahmat Allah sangat tinggi, maka Allah menginginkan jangan tersesat kalian, jangan salah jalan, jangan keliru menempuh jalan ke surga. Setiap kalian yang ingin ke surga, ini saya berikan petunjuknya. Mudah bagi Allah mengatakan, silahkan kemana aja, tapi Anda bisa salah jalan, saya bisa keliru. Karena itu diturunkan petunjuk oleh Allah, nih ikuti panduan ini, lakukan dengan baik sampai engkau ke tujuan dengan mulia. Karena itulah para ulama membuat hukum yang ketat tentang petunjuk ini supaya kita tidak salah arah dalam ibadah. Sampai ada ungkapan mengatakan ad-dinu huwad dalil. Ad-dinu huwad dalil. Ad-din, semua ketentuan agama itu dalil, harus berdasarkan dalil, petunjuk supaya tidak salah dalam pengerjaannya. Nah, petunjuk yang paling utama tentunya langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan bersumber dari Rasul yang diutus oleh Allah langsung untuk menyampaikan petunjuk itu. Yang bersumber dari Allah langsung, firman-Nya disebut Al-Qur'an. Ya, lalu disampaikan kepada Rasulullah, Rasul yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an ini dijelaskan kandungannya lewat semua hal yang bersumber dari beliau, baik perkataannya, baik tindakannya, baik ketetapannya, baik perilakunya, sifatnya dan sikapnya. Disebut dengan al-hadis yang harus kita ikuti ketika menjadi pedoman kehidupan, jalan hidup yang kita tempuh. Maka ini nanti disebut dengan as-sunnah. Maka di sini muncul ya istilah Al-Quran dan Al-Hadis, Al-Quran dan As-Sunnah. Dulu anak-anak kecil dari SD diajarkan pedoman ini supaya tidak salah arah ketika dia balik dewasa. Maka ada pelajaran Al-Quran Hadis, Al-Quran Hadis. Sekarang cek anak SD sekarang apakah punya pelajaran ini lagi atau tidak. Orang tua kita sudah berpikir dari dulu, jangan sampai anak ini dewasanya punya persoalan. Karena itu anak-anak yang dididik sejak dulu di era-era masa lalu, Allahu Akbar, saya katakan demi Allah, dia akan punya pegangan minimal jadi baik dari masa depannya. Jadi kalau Anda kehilangan materi ini dari kekinian, bisa dilihat akibatnya dalam kehidupan karena akan berdampak pada aktivitas bumi yang kita pijak pada saat ini. Jadi ini Al-Quran, Al-Hadis, Al-Quran, As-Sunnah.
Mengikuti ini langsung disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad SAW, jika kalian mencintai Allah maka ikuti semua apa yang dituntun oleh Nabi, maka engkau bisa jadi teladan karena Nabi pun sifatnya adalah teladan. Demikian ditegaskan di Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan mengambil ini baik dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW tak bisa sembarangan, karena kita tidak bisa sampai langsung kepada Nabi. Jarak kita sudah 15 abad. Nabi sudah wafat, fisiknya tidak ada di bumi sekarang, namun petunjuknya kekal abadi sampai dengan kita berpulang. Ya, karena kita tak bisa langsung mengambil pelajaran dari Nabi, maka kita mesti punya jalur yang tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalur ini yang disebut dengan sanad, sampai Imam Muslim mengatakan babul isnad minad din. Bab belajar ilmu tersambung dengan sanad, bagian yang penting dari ad-din. Sanad apa yang dimaksudkan? Itu yang disebutkan Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233. Kalau buku Anda beda dengan saya kitabnya, maka cari yang riwayatnya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau menyampaikan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, sampai ke kalimat wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sungguh para ulama itulah pewarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pewarisnya para nabi. Maka ulama mewariskan petunjuk-petunjuk Nabi. Wa innal anbiya lam yurithu dirhaman wala dinara. Dan sungguh para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, bukan harta dunia, walakinnahum warathul ilma. Tapi mereka mewariskan pengetahuan sebagai pedoman kehidupan. Jadi ambil Al-Quran, ambil hadis melalui keterangan para ulama. Nggak bisa kita jadi mufti sekaligus. Bukan baru baca terjemahan langsung memberikan fatwa, bukan baru baca terjemahan langsung paham. Tidak, mesti ada alim, mesti ada ulama yang memang spesial di bidangnya mempelajari dua sumber ulama ini, dua sumber utama ini.